Di tengah minat AC Milan, agen Zaniolo lakukan pertemuan dengan petinggi Roma. Direktur AS Roma Thiago Pinto telah bertemu dengan agen Niccolò Zaniolo malam ini hanya beberapa jam setelah pertemuan dengan Milan. Di tengah minat yang terus berlanjut dari Juventus dan masalah perpanjangan kontrak. Pemain internasional Italia ini terikat kontrak hingga Juni 2024. Jadi masalah ini tidak dianggap mendesak, tetapi masa depannya masih sangat diragukan di Stadion Olimpico. Berbagai sumber termasuk Sport Italia dari Corriere dello Sport menyatakan bahwa Thiago Pinto telah melakukan makan malam dengan agen Zaniolo malam ini. Laporan awal yang masuk menunjukkan bahwa meskipun Milan dan Juventus mungkin tertarik, mereka belum membuat penawaran apapun ke Roma ataupun Zaniolo. Pada gilirannya, Giallorossi tidak terburu-buru untuk membahas perpanjangan kontrak untuk Zaniolo. Saat ini yang pasti, sang pemain ingin kenaikan gaji dan kemungkinan klausul pelepasan. Penyerang serba bisa itu akan berusia 23 tahun bulan depan dan menyumbangkan 8 gol dalam 9 assist dalam 42 pertandingan kompetitif untuk tim asuhan Jose Mourinho musim ini. AC Milan sangat menyukai profil Niccolò Zaniolo yang dianggap akan dapat membawa level lini serang mereka bisa naik satu level lagi. Namun masalahnya, kubu Roma kabarnya menginginkan uang tak kurang dari 50 juta euro bagi tim manapun yang meminati pemain pengagum Ricardo Kakak itu. AC Milan berharap bisa dapatkan 40 juta euro dari 3 pemain yang akan dijual ini. Menurut beberapa laporan di Italia, anggaran transfer Milan akan menjadi sekitar 50 hingga 60 juta euro, tetapi Rossoneri berharap untuk meningkatkannya lagi dengan menjual 3 pemain. Mengambil alih yang klub oleh Red Bird tidak meningkatkan anggaran transfer Rossoneri secara signifikan. Untuk bursa transfer musim panas ini, Paolo Maldini dan Ricky Massara hanya akan dibekali dana transfer sebesar 50 hingga 60 juta euro untuk memperkuat tim asuhan Stefano Pioli. Menurut Tuttosport, juara Serie A sedang mempertimbangkan untuk menjual 3 pemain untuk meningkatkan finansial transfer musim panas ini. Stefano Pioli membutuhkan kedalaman skuad yang cukup untuk bisa mempertahankan gelar juara Serie A musim depan. Rossoneri dilaporkan bersedia mendengarkan tawaran untuk Ante Rebic, Alexis Saelemaekers, dan Fudi Ballo-Touré dan berharap mendapatkan setidaknya 40 juta euro dari penjualan mereka. AC Milan membutuhkan setidaknya 4 pemain baru di musim panas, 1 bek tengah, gelandang serang, dan pemain sayap kanan. Namun, mereka mungkin mencari penyerang tengah lain jika Rebic pergi selama jendela transfer musim panas ini. Divock Origi akan menjadi rekrutan pertama Milan musim panas ini dan akan bergabung dengan klub lewat status bebas transfer. Pemain internasional Belgia itu diperkirakan akan menjalani tes medisnya pekan depan. Tiga resiko yang harus dipertaruhkan AC Milan jika rekrut Paulo Dybala. Ada 3 resiko yang harus dipertaruhkan AC Milan jika berniat merekrut Paulo Dybala dari Juventus. Setelah masa baktinya tak diperpanjang oleh Juventus, Paulo Dybala kini sedang berjuang untuk mencari klub baru. Gayung bersambut, beberapa klub besar dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Dari sekian klub besar yang mengincarnya, Inter Milan jadi yang paling ngebat untuk mendapatkannya. Bahkan klub yang berdiri pada tahun 1908 itu sudah menawari Paulo Dybala gaji dan bonus. Inter Milan dikabarkan menawari Paulo Dybala gaji sebesar 5 juta euro atau setara 78 miliar rupiah. Ditambah dengan 1 juta euro atau setara dengan 15 miliar rupiah sebagai tambahan jika Dybala memainkan setidaknya 50% dari permainan Inter Milan. Gaji sebesar itu yang diterima oleh Dybala akan lebih rendah dari yang diterimanya di Juventus. Dilansir bolasport.com dari Kickers, Dybala mendapatkan gaji sebesar 7,3 juta euro atau sekitar 114 miliar rupiah selama di Juventus.
Kendati Inter Milan sudah memberikan penawaran gaji pada Dybala, mereka harus waspada dan gerak cepat untuk meresmikan La Joya. Pasalnya, menurut kabar yang beredar, AC Milan dilaporkan juga tertarik untuk merekrut ex-pemain Palermo itu di bursa transfer musim panas 2022. Bahkan, laporan terbaru dari Italia menunjukkan bahwa perwakilan dari Allied telah menghubungi pihak Dybala untuk mengeksplorasi kemungkinan langkah. Hanya saja, menurut laporan Football Italia dilansir bolasport.com, AC Milan disarankan untuk tidak mendatangkan Dybala. Alasannya ada 3 faktor dan resiko yang harus dipertaruhkan oleh AC Milan jika merekrut Dybala. Yang pertama, biaya finansial. Menjemput Dybala bukanlah urusan yang murah. Dybala dilaporkan meminta upah sekitar 8 juta euro atau setara 125 miliar rupiah disertai dengan biaya agen dan bonus. Biaya sebesar itu yang dikeluarkan oleh AC Milan akan membuat dana untuk transfer pemain lainnya semakin berkurang. Pasalnya, AC Milan hanya mempunyai dana transfer antara 50 juta euro atau setara 781 miliar rupiah dan 60 juta euro atau setara 938 miliar rupiah. Jadi, menggunakan sejumlah besar dana untuk Dybala dapat mereduksi pendanaan untuk target utama lainnya, seperti Sven Botman yang senilai 30 juta euro atau setara 469 miliar rupiah. Kedua, resiko fisik. Bukan rahasia lagi bahwa penyerang Argentina berusia 28 tahun itu memiliki fisik yang rentan cedera. Di musim 2021-22, Dybala melewatkan 11 pertandingan untuk Juventus karena cedera. Dengan musim sebelumnya dia melewatkan 21 pertandingan. Masalah otot jelas merupakan masalah yang berulang bagi Dybala dan kini akan membuat AC Milan berpikir ulang untuk menawarinya gaji besar. Ketiga, faktor Paolo Maldini. Fakta bahwa perwakilan Elliott manajemen adalah pihak yang mengejar kesepakatan Dybala akan membuat Paolo Maldini kemungkinan dikesampingkan. Pasalnya, Maldini tidak tertarik kepada Dybala dan lebih memprioritaskan untuk membeli Sven Botman. Dengan demikian, jika AC Milan terus mengejar Dybala, hal itu akan membuat pintu keluar Maldini semakin lebar yang akan menjadi kerugian bagi Rossoneri. Di luar itu, untuk diketahui, Dybala akan meninggalkan Juventus di akhir musim 2021-22 setelah kontraknya yang akan habis di musim panas 2022 tak diperpanjang oleh sinyonya tua. Padahal pada bulan Oktober 2021, Dybala sempat menjalin kesepakatan lisan dengan Juventus. Namun seiring berjalannya waktu, Juventus akhirnya membatalkan kesepakatan tersebut karena menyadari gaji tinggi untuk kontrak baru Dybala dianggap tidak masuk akal oleh I Bianconeri. Dapat diskon menarik dari Roma, Milan makin dekat permanenkan Florenzi. AC Milan dikabarkan telah mengalami kemajuan dalam upaya mempermanenkan status Alessandro Florenzi dengan mendapatkan diskon menarik dari AS Roma. Setelah mengalami beberapa kesulitan akibat cedera pada awal-awal kedatangannya, Florenzi telah menunjukkan karakter dan kemampuan serba bisanya melalui performanya yang semakin memberikan pengaruh besar bagi Rossoneri. Ia mampu memenangkan Scudetto pertama dalam karirnya sebagai salah satu leader di tim, sehingga kini keputusan ada di tangan manajemen untuk memutuskan masa depannya bersama klub. Menurut pemberitaan dari jurnalis Manuel Baiocchini kepada Sky Italia, Milan telah mengalami perkembangan terkait transfer permanen pemain internasional Italia tersebut. Mereka memang berupaya mendapatkan diskon dari Roma di kisaran 2,5 juta euro atau 39 miliar rupiah. Sementara harga yang dipasang musim panas lalu adalah 4,5 juta euro atau 70 miliar rupiah. Jika Rossoneri mampu mengamankan diskon tersebut dan mendapatkan pemain dengan pengalaman dan kemampuan serba bisa seperti yang dimiliki fullback 31 tahun tersebut dengan harga diskon yang tentunya akan disambut dengan baik oleh fans sebagai langkah bisnis luar biasa baru yang dilakukan oleh Paolo Maldini. Florenzi sendiri tampaknya tak keberatan tinggal permanen di Milan, mengingat ia menyadari bahwa di sana ia bisa mendapatkan jatah waktu bermain yang cukup seperti yang diperolehnya musim lalu. Bagaimanapun,
Menarik disaksikan apakah Maldini dan kawan-kawan berhasil mengamankan diskon dari Gianluigi Rossi.